3 angka pertama. Apa maksudnya? Udah deh, pulang aja yuk, takut ada apa-apanya. Kita cari tahu aja yuk apa maksudnya. Aku kepo deh isinya apa. Kok bisa? Apa yang salah ya? Kok bukunya bisa di kamu? Kamu maling ya? Matematika dan bangunan. Kok kayak soal hidup? Kayaknya kita harus cari buku referensinya dulu deh. Tapi ini udah sore banget dan perpustakaannya udah mau tutup. Mending cari besok aja yuk. Ayo. Ada buku berdebu nih. Kelihatannya menarik. Waduh, debunya tebel banget. Kayaknya terakhir dibuka pas zaman dinosaurus lagi skripsian deh. Oh, bukunya dikunci dan ada petunjuknya. 3 angka pertama. Satukan lengkung yang membingkai ruang pandang terjaga oleh 6 petunjuk arah waktu. Apa maksudnya? Udah deh, pulang aja yuk, takut ada apa-apanya. Kita cari tahu aja yuk apa maksudnya. Aku kepo deh isinya apa. Berarti kita harus cari tahu arti dari kodenya dulu. Karena ini sudah sore, kita taruh aja dulu bukunya di sini. Oke deh. Aduh, apa ya maksudnya? Penunjuk arah waktu. Jam maksudnya. Bisa jadi sih. Aku tahu. Menara Gentala Arasi itu punya 4 unit jam dinding yang terletak di ketinggian 70 meter dan 2 unit terletak di ketinggian 30 meter. Jadi totalnya ada 6 jam. Ini sesuai sama kode yaitu 6 penunjuk arah waktu. Lengkung yang membingkai itu kayaknya pintu lengkung yang ada di sana. Nah, artinya kita harus cari tahu peran dari pintu itu. Nah, yuk kita langsung cari tahu. Oke, gimana kalau langsung aja kita hitung luasnya? Boleh. Ayo kita perhatikan. Di sini ada 3 pintu lengkung yang ada di Menara Gentala Arashi. Untuk menghitung luas satu pintu, kita perlu membaginya menjadi 2. Di hari sebelumnya, kita telah mendapatkan ukuran dari pintu ini. Ayo kita hitung luas bagian yang pertama.
Apakah teman-teman tahu bentuk apa ini? Ini bukanlah bentuk setengah lingkaran, melainkan tembereng. Jangan tertipu ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tembereng? Tembereng adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh satu busur dan tali busur yang mengapit busur tersebut. Kalau kamu masih bingung, yang mana sih tembereng? Di sini ada gambar yang menunjukkan bentuk tembereng. Karena kalian sudah tahu apa dan bagaimana bentuk tembereng, ayo kita lanjutkan untuk menghitung luasnya. Dari gambar di atas, kita ketahui tinggi tembereng adalah 52 cm dan panjang tali busurnya adalah 157 cm. Karena di sini kita tidak mengetahui jari-jari lingkaran dari tembereng tersebut, maka untuk mencari luasnya kita harus mencari jari-jari dan besar sudutnya. Rumus untuk mencari jari-jari dari tembereng ini adalah R sama dengan C pangkat 2 dibagi 8 dikali H ditambah H dibagi 2. Selanjutnya, kita hanya memasukkan nilai-nilai tadi sehingga menjadi 157 pangkat 2 dibagi 8 dikali 52 ditambah 52 dibagi 2. Selanjutnya, kita operasikan 157 pangkat 2 hasilnya 24.649. 8 dikali 52 hasilnya 416. Untuk menjumlahkan pecahan, kita perlu menyamakan penyebutnya, sehingga 24.649 dibagi 416 ditambah 10.816 dibagi 416. Hasil dari penjumlahan tersebut adalah 35.465 dibagi 416. Setelah dibagikan, hasilnya adalah 85,252. Yeay! Jari-jari sudah kita dapat nih. Kira-kira apa lagi ya yang harus kita cari? Ya, betul. Kita harus mencari besar sudutnya. Rumusnya adalah theta sama dengan 2R sin dikali C dibagi 2R. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Kita ketahui 157 dibagi 2 dikali 85,252 adalah 0,921,2 dikali R sin 0,921. Hasilnya mendekati 2,34. Nah, sekarang kita sudah bisa nyari luasnya, teman-teman. Rumus luas dari tembereng adalah luas sama dengan R pangkat 2 dibagi 2 dikali theta dikurang sin theta. Selanjutnya, kita substitusikan saja nilai-nilainya. Luas sama dengan 85,252 pangkat 2 dibagi 2 dikali 2,34 dikurang sin 2,34. Setelah itu kita lanjut mengoperasikannya. 85,252 pangkat 2 hasilnya 7.267,903504. Nilai sin dari 2,34 adalah 0,71. Sehingga 7.267,903504 dibagi 2 dikali 2,34 dikurang 0,71 sama dengan 7.267,903504 dibagi 2 dikali 1,63 sama dengan 3.633,951752 dikali 1,63. Hasilnya mendekati 5.923,341. Jadi, luas dari tembereng adalah sekitar 5.923 cm persegi. Ayo kita lanjutkan menghitung bagian yang kedua. Kira-kira bagian ini merupakan bangun datar yang mana ya? Benar sekali. Bagian 2 berbentuk persegi panjang.
Untuk mengukur luas dari persegi panjang, kita memerlukan ukuran panjang dan luasnya dari pengukuran kemarin. Kita dapatkan panjangnya adalah 213 cm dan lebarnya 157 cm. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kita hanya perlu mengalihkan panjangnya yaitu 213 dan lebarnya 157. Hasilnya adalah 33.441. Nah, luas dari kedua bagian sudah kita ketahui nih teman, yaitu 5.923 dan 33.441. Untuk mengetahui luas seluruh pintu, kita hanya perlu menjumlahkannya saja. Jadi, hasilnya berapa teman? Yap, benar, hasilnya adalah 39.364. Nah, hasilnya ketemu 39.364. Ya udah yuk kita langsung ke perpus. Yuk. Ulpi, Sipa, bukunya hilang. Kayak dia yang tiba-tiba ngilang. Kalian nyari ini ya? Lah, Ria, kok bukunya bisa di kamu? Kamu maling ya? Aku sebenarnya ngikutin kalian karena mau buka bukunya juga. Tapi pas aku masukin sandinya, bukunya tetap nggak kebuka. Kok bisa? Apa yang salah ya? Satukan lengkung yang membingkai ruang pandang terjaga oleh 6 petunjuk arah waktu. Nah, satukan. Artinya kita harus menjumlahkan semua pintu lengkung itu. Jadi kita harus kesana lagi buat ngukur pintu yang lain. Aduh, malesin banget. Nggak usah, karena semua pintu itu kongruen, jadi kita tinggal kalikan 6 saja, karena jumlah pintu itu ada 6. Jadi hasilnya Kongruen? Emang kongruen itu apa sih? Kongruen berarti dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis, meskipun posisinya bisa berbeda. Emang benar pintu di Menara Gentala itu kongruen? Ayo kita buktikan. Kita pisahkan dulu foto dari ketiga pintu tersebut. Kita akan mencoba menyatukan foto ini. Jika ketiga foto menyatu, maka pintu kongruen. Jika tidak menyatu, berarti tidak terbukti bahwa pintu Gentala itu kongruen. Wah, ternyata menyatu tanpa ada perbedaan. Ini membuktikan bahwa pintu tersebut kongruen. Di Menara Gentala Arashi terdapat 6 buah pintu yang sama, 3 di depan dan 3 di belakang. 3 pintu di depan dan belakang juga kongruen. Jadi, untuk mengetahui keseluruhan luas dari 6 pintu tersebut, kita hanya perlu mengalihkan luas satu pintu dengan 6. Luas satu pintu adalah 39.364 dikali 6, hasilnya adalah 236.184. karena kita cuman ngambil 3 digit pertama aja, sekitar 236. 236. Coba bikin aja yuk. Sejarah Menara Gentala Arashi. Menara
Gentala Arashi adalah ikon Jambi yang diresmikan pada 28 Maret 2015 oleh Wakil Presiden Haji Jusuf Kalla. Kata gentala adalah gabungan dua kata genta dan tala. Genta adalah bunyi-bunyian yang terbuat dari logam yang mengeluarkan suara penyelaras nada. Tala dimaknai sebagai bunyi pemandu yang selaras, sedangkan Arashi ialah tahta tertinggi. Maka Gentala Arashi merupakan panduan yang menyelaraskan ketentraman umat di bumi di mana umat harus menunduk, rukuk, dan sujud kepada Allah yang Maha Tinggi. Menara setinggi kurang lebih 80 meter ini dirancang dengan sentuhan arsitek Melayu, tampak dari ornamen-ornamen khas yang menghiasi setiap bagiannya. Di bagian atas terdapat ruang tempat pengeras suara azan, menjadikan menara ini perpaduan antara fungsi religius dan keindahan visual. Menara ini punya 6 jam besar di dua ketinggian berbeda, yang menjadi ciri khasnya. Selain nilai sejarahnya, Menara Gentala Arashi juga menarik karena banyak bagian bangunannya memunculkan konsep-konsep matematika. Misalnya, simetri terlihat dari bentuk menara yang simetris secara vertikal serta 4 sisi jam yang tersusun simetris. Barisan dan deret aritmatika tampak pada susunan 33 anak tangga dengan tinggi yang sama. Lalu, berbagai bangun datar seperti persegi panjang, trapesium sama kaki, segi 6, dan lingkaran bisa dilihat dari bagian pelataran, ornamen, serta bentuk jam pada ketinggian 30 meter. Untuk bangun ruang, menara ini menampilkan bentuk tabung pada tiang penyangga, prisma segi 6 di badan menara, serta bentuk kubus pada ruang yang memuat 4 jam besarnya. Konsep kekongruenan terlihat pada 4 jam di puncak menara, panel ornamennya di dindingnya, 6 ornamen krim di bagian depan, pintu lengkung di fasad bawah, dan 2 tiang penyangga yang bentuknya sama. Sementara kesebangunan muncul pada 2 jam lingkaran yang berbeda, ukuran di bagian atas dan di tengah menara. Terakhir, berbagai sudut dapat diamati pada tangga, bentuk segi 6 di bagian atas, serta ornamen trapesium yang menyusun tampilan menaranya. Satukan kan aku lupa Jam maksudnya. Apa namanya? oh nggak bisa satukan kan di kode itu ada kata satukan, berarti maksudnya itu 6 kan ada 6 pintu, berarti kita harus satukan jumlah itu. Aku juga jadi ini apa? Ada aku black.